Hello there, ini adalah mikrofon yang lu pada cari. Kualitas audionya bagus, full metal body, dan harganya terjangkau banget. Dan kalau lu misalnya mau masuk ke ranah profesional, ini adalah mikrofon yang tepat. Mono PD100. Untuk harganya, ini berada di 700.000 pas. Dan di ranah harga segini sih sebenarnya banyak saingan dari PD100 ini. Tapi, ada satu hal yang bikin PD100 ini value-nya naik dibanding mikrofon lain. Tepatnya ada di paket pembeliannya. Di sini kita akan mendapatkan mikrofon yang udah terhubung dengan stand-nya ya, plus dapat kabel XLR juga. Nice. Tapi yang menurut gue value-nya naik itu adalah ini, extension tube. Inilah poin plusnya. Karena gue udah pernah bilang juga ya, kalau misalnya ada yang jadian kayak gini, value-nya itu bakal naik, terutama bagi yang belum punya arm stand. Karena ini bakal kebantu banget ya, untuk ketinggiannya itu bisa di-adjust atau dinaikkan. Jadinya, mikrofonnya itu bisa lebih dekat dengan sumber suara yang nantinya bakal kita tangkap. Atau dalam kasus ini adalah mulut kita sendiri. Tapi balik lagi, ini tuh value tambahan aja sih. Karena selling point dari PD100 ini ya mikrofonnya itu sendiri. Ya, terutama di bagian desainnya yang memang podcastable banget. Simple dengan warna hitam dop, tapi bentukannya itu cakep banget. Mikrofonnya sendiri udah menempel dengan stand yang estetik banget bentukannya ya. Ini cakep banget loh logokannya. Terlihat seksi di mata gue. Udah gitu ini bisa diputar juga hampir 360 derajat. Ya, hampir 360 derajat karena pas kalian putar ini bakal mentok di bagian bawah. Tapi oke lah ya, karena pas diputar juga ini cukup fleksibel dan pas lu putar ini skrunya itu nggak melonggar. Yang dimana ini hal yang cukup bagus buat gue. Nah, untuk desktop stand-nya ini ukurannya pas ya. Nggak over dan nggak kekecilan. Dan overall desainnya sih emang cakep banget. Nah, kalau misalnya lu mau masang ini di arm stand, ini juga gampang banget ya. Karena kalau kalian lihat, di sini udah nyediain 2 lubang screw. Jadi bisa dipasang pakai adapter atau tanpa adapter. Jadi nggak usah pusing lagi ya. Dan satu hal lagi yang menarik dari PD100 ini adalah udah full metal body. Di bawah 1 juta loh. Kalau lu misalnya pada skeptis, sama. Gue juga awalnya sih gitu. Tapi pas udah nerima nih barang, nyobain dan ngerasain, ternyata beneran build quality-nya ini udah top banget sih, karena ini beneran full metal semuanya, kokoh banget, gak ada bagian yang ringkih juga, dan keseluruhannya nih bener-bener metal, baik dari mikrofon, stand-nya, bahkan screw yang menempelkan mikrofon dan stand-nya. Ini gokil banget lah ya. Nah, mikrofon dari Mono yang satu ini pun merupakan mikrofon dengan type dynamic, dengan pola pattern-nya yaitu cardioid, dan juga untuk konektornya ini menggunakan konektor XLR. Dan ya, inilah yang ngebuat dia tuh masuk ke ranah profesional, karena untuk menggunakan mikrofon yang satu ini butuh lagi yang namanya audio interface, sound card, ataupun mixer untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh mikrofon yang satu ini. Dan ya, kita akan langsung tes aja bagaimana kualitas suaranya, dan ini gue hubungkan ke sebuah sound card dari Mono juga, yaitu MC2 Neo. Let's go! Alright, sepanjang video ini sebenarnya kalian juga dengerin kualitas audio dari PD100 ini, tapi emang gue noise reduction sedikit aja. Tapi nggak ada yang gue tambah-tambahin sih. Pure dari mikrofon yang satu ini untuk kualitas audionya yang didukung oleh audio interface dari Mono juga, yaitu MC2 Neo. Dan ya, ini dia untuk kualitas audionya. Bagus. Noise-nya ini low banget ya, kayak gini hasil pure-nya tanpa gue edit sama sekali. Dan ya, kita coba tes cardioid-nya. Tapi ini akan gue taruh bawah untuk sekalian tes jaraknya. Jadi ini Mono PD100 di jarak 5 cm. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ini di jarak sekitar 10 cm. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Dan ini berada di sekitaran 20 cm. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Tapi hal yang perlu diperhatikan ya, karena ini kan mikrofon type dynamic. Dan untuk pola pattern-nya cardioid, tapi dia tuh memang lebih fokus ke bagian atas ini ya. Untuk yang samping-sampingnya hanya dapat sedikit aja. Dan ya, kita coba tes cardioidnya. Cek 1 2 3, 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 Mono PD100, tes cardioid. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, Mono PD100 di bagian samping, tes cardioid. Cek. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, Mono PD100 menghadap belakang. Cek 1 2 3. Dan sekarang kita coba tes plosive. Kita coba dulu di jarak segini, 30-an atau 20-an ya. Pineapple apple pie, pineapple apple pie, pineapple apple pie. Kayaknya aman. Sekitar 10 ya. Pineapple apple pie, pineapple apple pie.
pineapple apple pie, nah itu plosip ya. Pineapple apple pie, pineapple apple pie. Nah ini plosip. Pineapple apple pie, aman. Kita jarak 5. Pineapple apple pie, oke, tadi agak plosip. Pineapple apple pie, pineapple apple pie, pineapple apple pie. Kalau 5 emang plosip ya. Jadi kalau misalnya emang harus dekat banget, butuh yang namanya busa. Sebentar. Nah ini ya, pakai busa mic. Pineapple apple pie, pineapple apple pie, pineapple apple pie, pineapple apple pie. Nah plosipnya sendiri ini udah sedikit berkurang. Ya, nambah 50.000 dikit lah ya buat busa, gua rasa sih gak masalah buat dapetin kualitas audio yang lebih baik lagi. Oke, karena ini tape dynamic, gua sih tidak akan tes ngaji dan tes nyanyi karena memang tidak gue sarankan untuk kayak gitu. Yang gue sarankan itu yang mic condenser, walaupun bisa ya. Tapi yang perlu gue tekankan adalah ini untuk podcast emang enak banget. Gua kayaknya udah pernah lihat ya, ada podcast yang menggunakan mikrofon yang satu ini dan kualitas audionya itu jernih dan bagus. Gue lupa nama podcastnya apa, tapi kalau misalnya lu juga ngerasa ada yang pakai mikrofon kayak gini ya, terutama logo yang di sini pasti kelihatan. Ya coba aja nanti komen di bawah dan bagaimana kualitas audio dari video mereka. Dan itulah dia, Mono PD100. Worth it banget menurut gue langsung ya. Karena di harga 700.000 udah dapetin mikrofon dengan kualitas audio sebagus ini, full metal body, dan ya cuman butuh audio interface yang tepat buat maksimalin potensi dari PD100 ini. AMC2 Neo jadi pilihan yang cukup bagus juga kalau misalnya lu memang tidak mau ngeluarin budget yang cukup berlebih, karena itu masih di bawah 1 juta juga. Jadi itu adalah kombinasi yang cukup bagus. Tapi kalau misalnya lu udah ada audio interface yang lebih bagus lagi, silakan, karena memang PD100 ini akan lebih bagus lagi kalau misalnya audio interface-nya itu lebih bagus dengan fitur yang lebih bagus juga. Dan ya, recommended banget. Linknya ada di bawah kalau misalnya lu tertarik sama PD100 ini. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak untuk didapatkan dengan value yang dia berikan? Dan itulah dia akhir video ini. Terima kasih telah menonton. Video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya.